Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisis Deret Waktu. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Sofia Nur Izzati. 2. Tata Tiara Akhriza. 3. Trinastiti Syami Wulansari. 4. Susama Salsabila dan Umar Abdul Aziz. Selamat menikmati video presentasi dari kami. Batasan pengertian. Data berkala atau data deret waktu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau sekumpulan hasil observasi yang diatur dan dapat menurut urutan kronologis waktu. Misalnya perkembangan produksi, harga barang, hasil penjualan, jumlah produk, dan lain-lain. Analisa deret berkala merupakan prosedur analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui gerak perubahan atau perkembangan nilai variabel sebagai akibat dari jumlah waktu. Ada 4 komponen deret berkala. Yang pertama, secular trend atau tren, disingkat dengan T, yaitu gerakan yang berjangka panjang, lamban, seolah-olah alun ombak, dan berkecenderungan menuju ke satu arah naik atau turun. Yang kedua, seasonal variation atau variasi musim, disingkat dengan S, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Yang ketiga, cycle variation atau variasi siklus, disingkat dengan C, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih tidak teratur. Yang keempat, irregular variation atau variasi tidak beraturan, disingkat dengan I, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Gerakan atau variasi dari data berkala terdiri dari 4 komponen sebagai berikut. 1. Gerakan atau variasi tren jangka panjang atau long term movement secular, yaitu suatu gerakan yang berkembang secara umum, kecenderungan naik atau turun, dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Yang kedua, gerakan atau variasi siklis atau cyclic movement variation adalah gerakan atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren. Yang ketiga, gerakan atau variasi musim adalah season movement variation, adalah gerakan yang berayun dan turun secara periodik di garis tren dan memiliki waktu dan gerak kurang dari 1 tahun, dapat dalam kuartal, minggu, atau hari. Yang keempat, gerakan variasi yang tidak teratur atau irregular movement, yaitu gerakan atau variasi yang sporaditas sifatnya. Analisis tren adalah suatu metode analisis statistika yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang, seperti 1. Menggambarkan hasil penjualan, 2. Jumlah penduduk atau jumlah kecelakaan atau jumlah kejahatan atau jumlah unit dan lain-lain. Yang ketiga, perkembangan produksi harga 195 atau 244. Yang keempat, volume penjualan dari waktu ke waktu dan lain-lain. Tren sekuler. Ada 2 metode. Yang pertama, metode linear dengan persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah nilai variabel Y pada suatu waktu tertentu. Kemudian perpotongan antara garis tren dengan sumbu tegak atau Y. Kemudian kemiringan slope garis tren X sama dengan periode waktu deret berkala. Kemudian metode non-linear
1. Tren kuadratis dengan persamaan Y aksen sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Yang kedua, tren sekular eksponensial dengan persamaan Y sama dengan A kali B pangkat T. Y adalah nilai tren yang ditaksir atau nilai ramalan. T adalah periode waktu. A dan B adalah konstanta. Variasi musim atau seasonal, gerakan ayunan serta tren yang bersifat musiman serta kurang teratur. Pola ini berhubungan dengan faktor iklim atau cuaca atau faktor yang dibuat oleh manusia seperti liburan dan hari besar. Gerakan atau variasi siklis atau gerakan atau variasi musiman atau season movement variation adalah gerakan yang berayun naik dan turun secara periodik di sekitar garis tren dan memiliki waktu gerak yang kurang dari 1 tahun dalam kuartal, minggu, atau hari. Pola musiman juga menunjukkan puncak atau lembah seperti pada siklus, tetapi lamanya variasi musim selalu 1 tahun atau kurang. Komponen deret berkala yang ketiga adalah variasi siklus atau cyclical. Cyclical movement variation adalah gerakan variasi jangka panjang di sekitar garis tren. Dari gerakan siklis diperoleh titik tertinggi atau puncak dan titik terendah atau lembah. Pergerakan dari puncak ke lembah dinamakan kontraksi dan pergerakan dari puncak ke lembah berikutnya dinamakan ekspansi. Variasi siklis berlangsung selama lebih dari setahun dan tidak pernah variasi tersebut memperlihatkan pola yang tertentu mengenai gelombangnya. Gerakan siklus terjadi berulang-ulang namun tidak perlu periodik, artinya bisa berulang setelah jangka waktu tertentu atau bisa juga tidak berulang dalam jangka waktu yang sama. Gerakan siklis yang sempurna umumnya meliputi fase-fase pemulihan atau recovery, kemakmuran atau prosperity, kemunduran resensi atau recession, dan depresi atau depression. Komponen cyclical adalah fluktuasi pada time series yang berulang sepanjang waktu. Dengan periode lebih dari 1 tahun antara satu puncak ke puncak berikutnya, siklus bisnis adalah sebuah contoh dari fluktuasi jenis ini. Kadang-kadang siklus dapat terjadi dalam ribuan tahun, misalnya temperatur global merupakan siklus 100.000 tahunan. Ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak sedikit teratur. Perbedaan utama antara pola musiman dan siklus adalah pola musiman mempunyai panjang gelombang yang tetap dan terjadi pada jarak waktu yang tetap, sedangkan pola siklus memiliki durasi yang lebih panjang dan bervariasi dari suatu siklus ke siklus lainnya. Yang keempat, gerakan atau variasi random atau residu. Gerakan atau variasi yang disebabkan oleh faktor kebetulan, gerakan yang berbeda tapi dalam waktu yang singkat, tidak diikuti dengan pola yang teratur dan tidak dapat dipikirkan. Faktor yang dominan dalam gerakan ini adalah faktor yang bersifat kebetulan, misalnya perang, bencana alam, deal. Komponen ini memperlihatkan fluktuasi random atau noise sebagai akibat adanya suatu perubahan yang mendadak, misalnya mogok kerja, embargo minyak, kesalahan fungsi peralatan, atau kejadian lainnya yang menguntungkan maupun merugikan. Variasi random dapat menyulitkan dalam mengidentifikasi efek dari komponen yang lain, tren, siklus, dan musim.
Jika dikaitkan dengan kegiatan bisnis dan ekonomi, analisis deret berkala atau analisis time series seringkali digunakan untuk memprediksi nilai di masa yang akan datang. Dengan diketahuinya nilai di masa mendatang, maka pihak manajemen perusahaan akan dapat mengambil keputusan dengan lebih efektif. Nilai di masa mendatang itu pada dasarnya merupakan nilai time series di masa mendatang, yaitu nilai-nilai yang diharapkan dapat terjadi di masa mendatang dengan dasar faktor-faktor atau nilai-nilai yang telah terjadi di masa lalu. Moving average metode adalah metode peramalan yang menghitung rata-rata suatu nilai runtut waktu untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Dasar dari metode ini adalah dengan mencari nilai rata-rata suatu nilai dari beberapa tahun terakhir secara berurutan, sehingga didapatkan nilai rata-rata. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengurangi kemungkinan pengaruh akibat fluktuasi musim. Dengan persamaan MA sama dengan sigma X per jumlah periode, yakni MA sebagai moving average dan sigma X adalah nilai keseluruhan, atau bisa dengan rumus MA sama dengan N1 plus N2 plus N3 sampai pada N tertentu. Selanjutnya adalah freehand metode atau metode tangan bebas. Metode ini sangat mudah dan sederhana, yakni hanya dengan mengamati sebaran data, maka akan bisa diketahui kecenderungan garis tren dari pola data tersebut. Namun hasilnya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah membuat garis tren dengan metode bebas ini adalah: yang pertama, menggambar sebaran data pada grafik, yakni sumbu vertikal untuk nilai data dan sumbu horizontal untuk waktu. Selanjutnya, mengamati dan membuat titik-titik koordinat dari sebaran data dalam grafik tersebut. Yang ketiga, dengan menarik garis lurus berdasarkan sebaran data tersebut, dan perkiraan garis tersebut berada di tengah-tengah sebaran data. Yang terakhir yakni freehand metode atau metode tangan bebas ini terdapat kelemahan, yakni yang pertama, gambarnya kurang akurat karena kemiringan garis trennya tergantung pada orang yang menggambarnya, sehingga nilai-nilai trennya kurang akurat. Namun di samping itu terdapat juga kelebihannya, yakni yang pertama tidak memerlukan perhitungan, dan yang kedua adalah jika garis trennya digambarkan secara hati-hati dan digambarkan secara benar, maka hasilnya akan dapat mendekati gambar yang dihitung secara matematis. Average method, cara mengetahui perkiraan nilai atau jumlah di masa yang akan datang dengan membuat garis tren, dengan mencari rata-rata kelompok. Dengan cara ini untuk menghilangkan subjektivitas seperti pada metode bebas. Langkah-langkah membuat tren dengan metode setengah rata-rata. 1. Membagi data-data menjadi dua bagian. Bila data ganjil, data yang berada di tengah dapat dihilangkan atau hitung dua kali. 2. Menghitung rata-rata, hitung kelompok pertama, kelompok 1, dan kelompok kedua. Kelompok 1 dan kelompok 2 adalah tahun dasar kelompok 1 dan kelompok kedua yang diletakkan pada tahun pertengahan kelompok masing-masing. Kelompok 1 dan kelompok 2 merupakan intercept persamaan tren. 3. Menghitung perubahan dengan rumus B sama dengan K kuadrat kurangi K1 bagi tahun dasar 1 kurangi tahun dasar 2. 4. Untuk menghitung nilai tren, masukkan nilai X pada rumus Y kuadrat sama dengan A0 tambah BX, di mana Y kuadrat nilai tren periode tertentu, A0 sama dengan nilai tren periode dasar, B sama dengan pertambahan tren tahunan secara rata-rata yang dihitung atas dasar
X kuadrat kurangi X1. Lihat Warrior Methods. Metode kuadrat terkecil adalah suatu metode dengan menggunakan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil kuadrat selisih data asli dengan data garis tren, di mana Y adalah data asli dan Y kuadrat data garis tren. Rumus garis tren dengan metode kuadrat terkecil adalah Y kuadrat sama dengan A tambah B X, di mana Y kuadrat nilai tren, X kuadrat sama dengan nilai waktu. A sama dengan konstanta, B sama dengan nilai kemiringan, yaitu perubahan Y akibat perubahan X. Untuk mengadakan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada waktu variabel untuk sedemikian rupa sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.